Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ayu Sulistyo, NIM 220106444012 dari kelas PGSD 2022A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sejarah Pancasila mulai dari pada masa kerajaan hingga pergerakan nasional. Yang pertama pada masa kerajaan, yaitu masa kerajaan Sriwijaya. Pada masa kerajaan Sriwijaya, tumbuh dan berkembangnya Sriwijaya menjadi kerajaan besar berawal dari penaklukan yang dilakukan terhadap Melayu Jambi. Sriwijaya telah menguasai daerah dari daerah selatan yang meliputi Bangka, Lampung, dan Tarumanegara, serta Jawa Tengah hingga ke daerah utara yaitu Kedah. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 43. Daerah terpenting di sebelah utara yang belum dikuasai oleh Sriwijaya adalah jalur darat di Panpan yang menguasai perdagangan India menuju Kamboja dan Lembah Menam dan Tanah Genting Kerak. Sejak abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang musafir Cina pernah tinggal di Kerajaan Sriwijaya selama 6 bulan, menerangkan bahwa pendeta-pendeta Cina datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan menyalin kitab-kitab suci agama Buddha. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 43. Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sriwijaya peduli dengan kehidupan beragama melalui 30 tulisan Siddhayatra di sekitar Palembang menunjukkan bahwa perkembangan Buddha memiliki kesamaan dengan India. Ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta, serta ajaran Buddha Mahayana mengajarkan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kenikmatan secara bersama-sama. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 44. Sriwijaya sebagai kerajaan berbentuk kedaulatan, kedatuan, kelompok datu. Terdapat suatu sistem birokrasi dengan pola kebaharian. Di Kerajaan Sriwijaya terdapat kelas-kelas penguasa atau para birokrat kedatuan yang telah disumpah dengan tujuan agar tidak melakukan pemberontakan sebagaimana tertulis dalam Prasasti Telaga Batu. Sistem persatuan di Kerajaan Sriwijaya juga dapat dibuktikan melalui perkawinan politik antara Raja Airlangga di Kadiri, Jawa Timur dengan Putri Raja Sriwijaya Sanggarama Wijaya Tunggawarman untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 45 sampai 46. Kadatuan Sriwijaya dapat dibagi dalam beberapa mandala, semacam provinsi, dan setiap mandala dikuasai oleh seorang datu. Dewan Nagari menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insulair, interinsulair, dan internasional. Salah satu usaha diplomatik Sriwijaya untuk menjamin Cina tidak membuka perdagangan langsung dengan negara lain di Asia Tenggara yang dapat merugikan perdagangannya adalah dengan mengakui Cina sebagai negara yang berhak diberi upeti. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 46. Kemudian yang selanjutnya adalah masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun Raden Wijaya di Trowulan Mojokerto.
Raden Wijaya banyak menghadapi konflik yang datang dari kalangan dekat istana. Beberapa pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan Arya Wiraraja bersama Nambi, pemberontakan Renggalawe tahun 1925, dan pemberontakan Lembu Suro tahun 1928. Pada tahun 1309 hingga 1328, Raden Wijaya digantikan oleh anaknya, Jaya Negara. Lalu ketika Jaya Negara digantikan oleh adik perempuannya, Huripan dengan gelar Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani, Majapahit mulai memasuki masa kejayaannya. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 47. Kehidupan keagamaan masa Kerajaan Majapahit mengutamakan sikap toleransi tinggi. Hal ini terbukti bahwa pada masa Kerajaan Majapahit berkembang sinkretisme tiga ajaran agama besar, yaitu ajaran Hindu-Buddha dan Islam. Perlindungan hukum dan agama dengan jalan mengangkat dua pejabat khusus keagamaan, yaitu satu, Dharma Diaksaring Kasaiwan sebagai pemangku agama Hindu Siwa, dan yang kedua, Dharma Diaksaring Kaskotan sebagai pemangku agama Buddha. Tata masyarakat Majapahit berdasarkan Hinduisme, yaitu pembagian anggota masyarakat ke dalam 4 golongan kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Wasya, dan Sudra. Menurut Pendidikan Pancasila, UNESA tahun 2019 halaman 48 hingga 49. Majapahit menerapkan konsepsi Pancasila Krama dengan baik dan aturan Pancasila Krama ini dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat apabila ingin dianggap sebagai warga Majapahit. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan ras dan budaya tidak mengarah pola interaksi di bidang budaya, sosial, ekonomi, maupun politik. Kehidupan dan nilai kemanusiaan dengan memberikan kebebasan desa untuk berotonomi khusus guna mensejahterakan rakyat, mendorong kehidupan masyarakat menjadi tentram, damai, dan tertib. Pancasila Krama menjadi dasar menata kehidupan bermasyarakat bagi warga negara Majapahit. Menurut tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 49. Nilai persatuan diawali saat Raden Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wiraraja, Bupati Sumeneb, untuk membuka hutan tarik delta Sungai Brantas. Majapahit tumbuh menjadi kerajaan besar dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 yang berpandangan luas dan tajam serta mempunyai cita-cita untuk menyatukan Nusantara. Menurut tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 50. Kemudian kita beralih pada masa pergerakan nasional. Diawali dengan kebijakan politik etis yang dicetuskan oleh Konrad Theodore van de Venter dalam sebuah artikel dalam majalah The Kids dengan judul An Ereskult atau Hutang Kehormatan. Menurutnya, utang budi itu harus dibayar dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 3 program politik etis. Politik balas budi, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Menurut tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 58. Bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial yaitu 1. Pendidikan kolonial. Lembaga pendidikan diatur dan dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dan terjadi praktek diskriminasi rasial dan kelas.
Bagi anak Eropa, masuk sekolah ELS, sedangkan anak Bumi Putra berdasarkan kelas sosial seperti bagi anak pribumi golongan bawah, didirikan sekolah rakyat ditempuh selama 3 tahun dengan menggunakan bahasa daerah. Lulusannya dapat melanjutkan ke Fair Folk School. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 65. Bagi anak pribumi golongan menengah, didirikan HIS ditempuh selama 7 tahun dengan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Sedangkan khusus anak bumi putra kalangan atas, setelah HIS mereka dapat melanjutkan ke HBS dengan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 65. Kesimpulannya adalah, penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial terjadi praktek diskriminasi, di mana anak-anak dibedakan sekolahnya berdasarkan tingkat ekonomi. Yang kedua, perguruan kebangsaan. Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial yaitu perguruan kebangsaan. Perguruan kebangsaan ini membawa kesan positif dalam masyarakat kala itu. Intelektual muda mendirikan perguruan kebangsaan untuk membentuk kepribadian dan mental bangsa melalui semangat nasionalisme. Sekolah tidak mengenal diskriminasi seperti 1. Perguruan Taman Siswa yang didirikan oleh R.M. Suwardi Suryodiningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tujuannya menanamkan rasa cinta tanah air. Kemudian yang kedua, Perguruan Kayu Taman atau INS yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Tujuannya menjadi tenaga kerja yang terampil dan pembentukan watak positif. Menurut tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 58. Perguruan kesatria yang didirikan oleh Daus Dekker tujuannya untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Perguruan rakyat yang didirikan oleh Sunaryo Wilsomononotu dan Tamrin tujuannya agar tertanam bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Menurut tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 58. Kesimpulannya yaitu, penyelenggaraan pendidikan pada masa perguruan kebangsaan tidak mengenal diskriminasi dalam hal derajat, perekonomian, maupun keturunan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan perguruan Islam. Pendidikan perguruan Islam merupakan salah satu dari 3 bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonialisme Belanda. Muhammadiyah sebagai perguruan Islam modern pertama yang didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya untuk memperluas pendidikan agama Islam. Pesantren Persatuan Islam atau Persis di Bandung pada tahun 1923 oleh Ahmad Ahsan dan Muhammad Nasir. Tujuannya mempersiapkan calon-calon ulama. Menurut tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 58. Kemudian ada juga Nahdlatul Ulama atau NU yang dikelola sejak 1899 dalam bentuk pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Tujuannya melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis menurut mazhab Syafi'i. Menurut tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 58. Dampak politik etis memiliki peran penting dalam melahirkan nasionalisme Indonesia, ditandai dengan munculnya ide-ide tentang kesadaran berbangsa. Kesadaran nasional di Indonesia disebut sebagai Kebangkitan Nasional 1908 yang dipelopori oleh organisasi Budi Utomo. Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran nasional. Kesadaran nasional sebagai manifestasi nasionalisme mengandung cita-cita atau keinginan sebagai pendorong perjuangan suatu bangsa. Dapat berupa A. Perjuangan mewujudkan persatuan nasional. B. Perjuangan mewujudkan kebebasan nasional. C. Perjuangan untuk mewujudkan keaslian. Dan D. Perjuangan untuk memperoleh kehormatan. Ini menurut tim Pendidikan Pancasila UNESA
2019 halaman 59-60. Kesimpulannya adalah politik etis berperan dalam melahirkan nasionalisme Indonesia. Hal ini ditandai dengan 1. Muncul ide-ide kesadaran berbangsa. 2. Nasionalisme Indonesia memiliki ciri khas. Dan 3. Perlawanan praktek kolonialisme imperialisme Barat. Kebangkitan nasional mulai terlihat tahun 1908 dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi pemuda pertama yang berskala nasional. Patriotisme bangsa sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dalam bentuk kesadaran nasional, setia kawan, dan membentuk organisasi kepemudaan berskala regional. Kemudian terjadi Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatukan visi para pemuda bangsa untuk bersatu dalam kemerdekaan. Ini menurut tim pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 60 hingga 61. Kesimpulannya adalah patriotisme sebagai bentuk cinta tanah air berupa kesadaran nasional, setia kawan, dan membentuk organisasi yang positif. Kemudian untuk nilai-nilai Pancasilanya, yaitu yang pertama, nilai religi. Agama menjadi salah satu bagian perekat dari wujud perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan kemerdekaannya melalui penanaman konsep jihad dan tugas manusia sebagai umat beragama untuk terus belajar. Selain itu, agama juga merupakan salah satu bagian dari keseluruhan dalam rumpun keragaman budaya yang menyatukan dan mengaitkan kebersamaan dalam rakyat Indonesia. Menurut tim pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 63. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Keanekaragaman ritual keagamaan, interaksi sosial, nilai luhur dalam tradisi budaya tergabung dalam satu kesatuan pemerintahan berdaulat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Mangrawa, yang mengandung pengertian walaupun berbeda tetap satu. Masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan perbedaan warna kulit, budaya, agama, maupun stratifikasi sosial. Hal ini menjadi salah satu kunci kesadaran nasional sebagai wujud toleransi sosial dan penerimaan hak dasar sebagai makhluk hidup. Ini menurut tim pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 62. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan. Kesadaran akan pentingnya rasa persatuan bangsa Indonesia mulai didasari oleh tokoh pergerakan sehingga mulai adalah kesadaran pembangunan wadah organisasi yang berskala nasional seperti PNI dan PPKI. Langkah awal membangun persatuan dilakukan dengan jalan mengadakan Kongres Pemuda yang akan dihadiri oleh elemen intelektual muda dan para nasional bangsa dari sebagian besar wilayah Indonesia. Kongres ini dilaksanakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jalan Kramat 106 Jakarta. Tujuan dibangunnya kongres tersebut ialah untuk membangun kesepakatan yang disebut Ikrar Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda itu sendiri dijadikan sebagai suatu ikrar politis dan psikologis yang disepakati bersama sebagai wujud penyatuan kesadaran nasional mencapai cita-cita kemerdekaan. Menurut tim pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 61. Kemudian nilai yang keempat adalah nilai demokratis musyawarah. Kongres Rakyat Indonesia pada bulan Desember tahun 1939 menetapkan untuk memilih bendera Persatuan Indonesia Merah Putih, lagu Indonesia Raya, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Hasil Kongres Rakyat ini menjadi dasar rasa solidaritas, keseriusan, dan kesepakatan yang terbentuk melalui gerakan fusi yang didasarkan pada nilai musyawarah dan mufakat. Menurut tim pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 61. Kemudian yang kelima ada nilai keadilan. Berkat
pemerataan informasi perkembangan nasionalisme di Indonesia yang tidak lagi berpusat di Jawa. Hal ini mendorong lahirnya suatu peringatan bersama yang disebut Hari Nusantara Intersularda di Surabaya 11 Juli 1928 untuk mencanangkan jiwa kesatuan yang merata di seluruh perwakilan suku-suku di Indonesia. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 64. Kemudian kesimpulannya adalah nilai-nilai sebagai tujuan kemerdekaan Indonesia yaitu nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokratis musyawarah, dan nilai keadilan, sebagaimana yang terdapat pada dasar negara. Demikian presentasi saya hari ini. Ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.